Pengertian transformasional pendidikan. Istilah transformasional berasal dari kata to transform, mengubah, menjelmakan, mewujudkan, yakni konsep di mana mereka, para pelakunya, secara meyakinkan dapat merangsang dan menginspirasi anggotanya mencapai hasil yang luar biasa. Kepemimpinan transformasional memandang bawahan sebagai mitra yang harus disentuh secara mental dan fisiknya agar dapat bangkit dan berkembang, menunaikan tugas dan kewajiban secara bertanggung jawab. Bagi pribadi yang telah tersentuh dengan konsepsi kepemimpinan transformasional, ia akan bergerak dengan energi yang tak pernah habis dalam mengatasi berbagai kendala di lapangan. Ia akan menjadi pemimpin-pemimpin baru pada bidangnya masing-masing dengan mengedepankan nilai-nilai yang maju dan dapat diterima oleh berbagai lapisan dan lembaga atau organisasi. Robbins dan Judge mendefinisikan kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk mengenyampingkan kepentingan pribadi mereka demi kebaikan organisasi dan mereka mampu memiliki pengaruh yang luar biasa pada dirinya dan pada pengikutnya. Mereka menaruh perhatian terhadap kebutuhan pengembangan diri para pengikutnya, mengubah kesadaran para pengikut atau isu-isu yang ada dengan cara membantu orang lain, memandang masalah lama dengan cara yang baru, serta mampu menyenangkan hati dan menginspirasi para pengikutnya untuk bekerja keras guna mencapai tujuan-tujuan bersama. Gaya transformasional pendidikan. Gaya kepemimpinan transformasional merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang dianggap paling efektif untuk diterapkan pada organisasi madrasah, terutama dalam meningkatkan kinerja organisasi, di mana gaya kepemimpinan ini memiliki makna mengubah sesuatu ke dalam bentuk lain. Dengan kata lain, mampu melakukan perubahan. Satu hal yang menjadi catatan bahwa kepemimpinan transformasional tersebut bukan satu-satunya gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam organisasi pendidikan yang selalu mengalami perubahan. Masih ada beberapa gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan, antara lain yaitu gaya kepemimpinan situasional, gaya kepemimpinan visioner, kepemimpinan transaksional, dan sebagainya. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh kepala sekolah dalam menerapkan kepemimpinan transformasional. 1. Menjadi pribadi yang diteladani, dipercaya, dihormati, dan menjadi panutan oleh para guru dan karyawan. Yang kedua, memotivasi seluruh guru dan karyawan untuk memiliki komitmen terhadap visi organisasi. Yang ketiga, menumbuhkan kreativitas dan inovasi di kalangan guru dan karyawan. Yang keempat, mampu bertindak sebagai pelatih dan penasehat sekaligus pemberdaya bagi guru dan karyawannya. C. Karakteristik transformasional pendidikan. Seorang pemimpin berkewajiban juga untuk melakukan kegiatan pengendalian agar dalam usahanya memengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku anggota organisasi selalu terarah pada tujuan organisasi. Adapun karakteristik kepemimpinan transformasional menurut Avolio dan kawan-kawan adalah: yang pertama, idealis influence atau charismatic influence. Idealis influence mempunyai makna bahwa seorang pemimpin transformasional harus karisma yang mampu menyihir untuk bereaksi mengikuti pimpinan. Yang kedua, inspirational motivation. Inspirational motivation berarti karakter seseorang pemimpin yang mampu menerapkan standar yang lebih tinggi, akan tetapi sekaligus mampu mendorong bawahan untuk mencapai standar tersebut. Yang ketiga, intellectual stimulation. Intellectual stimulation karakter seorang pemimpin transformasional yang mampu mendorong bawahannya untuk menyelesaikan permasalahan dengan cermat dan rasional. Dan yang keempat, individualist consideration.
Individual consideration berarti karakter seorang pemimpin yang mampu memahami perbedaan individual para bawahannya. D. Kelebihan dan kekurangan kepemimpinan transformasional pendidikan. Lutyens menerangkan beberapa kelebihan yang terdapat pada gaya kepemimpinan transformasional, yaitu 1. Memiliki pemahaman bahwa dirinya adalah alat perubahan, 2. Memiliki keberanian, 3. Memiliki kepercayaan terhadap orang lain, 4. Sebagai motor penggerak nilai-nilai positif, 5. Memiliki kemampuan belajar tanpa mengenal waktu, 6. Memiliki kemampuan ketika menemukan permasalahan yang kompleks dan ambigu, dan tidak ada kepastian di dalamnya, dan 7. Memiliki visi dan misi yang jelas. Sebaliknya, kekurangan pada gaya kepemimpinan transformasional adalah para anggotanya akan melakukan pekerjaan hanya karena agar mendapatkan upah. Hal tersebut menyebabkan komitmen anggota pada lembaganya tidak akan berlangsung lama. Tugas yang dilaksanakan anggota hanya sebatas pada negosiasi dan menyampingkan solusi dan tujuan bersama. Contoh kasus transformasional pendidikan. Kasus 1. Pada sekolah SMK Negeri 1 Banteng, seorang kepala sekolah ditugaskan untuk memberikan intelektual stimulasi atau stimulasi intelektual kepada guru dan stafnya dengan menggunakan gaya kepemimpinan transformasional yang baru pertama kali dipergunakan oleh kepala sekolah agar kepala sekolah tersebut mengetahui bagaimana efektivitas dari kepemimpinan transformasional dalam bidang pendidikan dengan cara memberikan stimulasi intelektual. Kasus 2. Pada saat menghadapi awal jabatan, kepala sekolah mengalami kesulitan, tetapi kepala sekolah SD Kentungan tersebut berusaha menjalankan dan memperbaiki apa yang sudah diterapkan oleh kepala sekolah sebelumnya. Melalui kegiatan ekstrakurikuler telah Ibu Suryani mampu meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan. Bagaimana cara kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan peserta didik Sekolah Dasar Kentungan? Penyelesaian kasus. Kasus pertama yang kami ambil yaitu berdasarkan dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara dan dokumentasi di SMK Negeri 1 Banten tentang efektivitas kepemimpinan transformasional kepala sekolah yang dianalisis dari aspek intelektual stimulation atau stimulasi intelektual. Hasil penelitian menunjukkan perilaku kepala sekolah selalu memberikan pembinaan terhadap guru dan staf dengan cara merangsang tumbuhnya inovasi dan cara-cara baru menyelesaikan suatu pekerjaan. Seperti halnya menggunakan media pembelajaran yang semakin menarik dan berbasis intelektual. Dalam proses pembelajaran, mengemas proses pembelajaran yang unik dan menarik tentu membuat murid-murid senang dan bangga dalam mengikuti pembelajaran. Melalui proses stimulasi, ini akan terjadi peningkatan kemampuan bawahan dalam memahami dan memecahkan masalah, berpikir dan berimajinasi, juga perubahan dalam penilaian nilai-nilai dan kepercayaan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.